Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan, merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memvonis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau ginikan lagi, saya ginikan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang. Karena qiraatnya warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Rakaat kedua kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong, senang sholat. Senang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah, memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung tuh masuk neraka. Akhirnya surga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja deh.
Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka, emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka, bapak tahlil masuk neraka. Kata bapaknya, kata emaknya, rasa-rasa nyesal aku mengandung kau dulu. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar bersih dari riba menuju syariah? Menuju syariah. Ustadz mau ke Batam, ya. Sudah di mana nih? Insya Allah di Batam. Insya Allah sampai Batam. Padahal baru di airport. Tapi yang penting sudah berjalan. Apakah kalau kita mati nanti ini selesai syariah ini selesai komplit 100%? Gimana mau selesai kalau kita tidak membantu mensupport ini? Oleh sebab itu maka kita menabung, berinvestasi, pinjam meminjam, mudharabah, murabahah di perbankan syariah. Khususnya kita di Riau Kepri, tentu bank kita duluan, Bank Riau Kepri Syariah. Menenangkan. Pak Ustadz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis, tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di-request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Kesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu buat tasbih, berzikir aja. Atau ada ojek perempuan, ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustadz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini, pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan, dalam keadaan terdesak, mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat. Banyak-banyak bertasbih aja lah waktu itu. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustaz? Tak usah tengok pengunjung itu. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak itu juga. Nampak-nampak tundukkan banyak. Ustaz Somad macam enggak pernah ke mall aja. Saya ke mall, kadang bawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustaz. Saya pakai masker. Pakai topi, pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku, ada toko buku di mall. Oleh sebab itu maka kita hindari ini. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba, dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, tasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau sudah mau bukakan pintu rezeki, Allahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Takbir. Bagaimana hukum orang menunda daftar haji? Misalnya sudah ada rezeki tapi tak dipakai. Inilah faqra dari faqra. Jangan berangkat haji. Jangan store ONH. Nanti kau susah. Lawan dia. Setan, aku mau ke bank nih nyetor. Rumah, beli mobil dan sebagainya. Bayar.
store ONH. Yang berangkat umroh Allah ganti insyaallah. Amin. Anggapan dia masih muda, padahal slogan di Bank Syariah berhajilah selagi muda. Store aja dari sekarang, nanti dimudahkan Allah. Ada aja cara Allah untuk membalas. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun. Inilah iman. Ini ujian iman ini. Banyak orang tak lulus ujian iman. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya? Fatihah saja, karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat. Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. 7 ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat, ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu bagi yang awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa center. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat, habis syahadat kasih kain sarung lepas, murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam mu'allab center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lausan. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lausan. Hanya kencong-kencong lah. Masjid Lausan. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak. Masya Allah, tabarakallah. Khusus masjid bagus. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 km. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasik. Dulu Tumasik namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tidak jamak, tidak qasar. Karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu tadi siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus. Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain.
Tapi sholat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyanglah pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat. Anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian, kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja, rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati. Di mana-mana yang saya nasihati adalah anak-anak muda. Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI. Anak muda, hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi. Udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa. Mati kalian nanti. Capek sudah ceramahi orang tua ini. Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati. Kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya. Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan ya? Saya mancing mereka aja bu. Kata ibu itu dari atas, awas kok balik. Tak ada sarapan pagi ini. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya. Betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya. Betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ni banyak stok-stok mereka. Datanglah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu.
Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Tolong Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU, taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna, maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna, sampai mati tak berbini tu. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna, sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, dah cukup lagi. Cantik-cantik kan. Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, betul. Emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ketika saya antar jemput anak saya, ini panjang nih ceritanya. Ketika saya antar jemput anak saya sekolah, ternyata anak kita jajan, makan, minum sambil berdiri. Begitulah hampir di semua sekolah. Apa tak anak itu berdiri? Gurunya pun tegak juga. Guru minum pakai tangan kiri, berdiri sampai ketawa cekikikan. Gimana anak murid-murid kita bu? Lulus semua. Guru digugu dan ditiru. Hai guru-guru, minumkan pakai tangan kiri, berdiri. Kalian sudah mengajarkan murid-murid satu kelas, satu sekolah mengikut kalian. Idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi. Karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri, sebelum ditelan muntahkan dulu. Suruh minum dulu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Ini sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu berdiri juga. Saya juga setiap selesai pengajian sering menemukan jamaah yang makan sambil berdiri. Jalan-jalan pula lagi. Bahkan banyak jamaah membazirkan uang air minum yang cuma 240 ml. The question is, okay, Inggris dia. The question is, pertanyaannya adalah, apa sih hukumnya makan dan minum berdiri dan dengan tangan kiri? Udah saya jawab dengan hadis tadi. Dan mohon dihimbaukan agar tidak membazirkan minuman yang seteguk. Pak, saya habiskan ini. Kalau kita minum, cari minum yang gelas tuh, gelas atau botol yang kecil, minum habis. Mubazir sayang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan kalau udah nengok orang mubazir, hai brother, hai saudaraku sesama setan. Ikatan setan-setan. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi. Sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik
dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh, berjamaah. Habisnya nanti ada acara, berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah. Di kantor, gitu juga. Dekatkan komunitas kantor. Di tempat kerja. Kita ini kan tak keluar dari tempat. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan, dengarkan radio, ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga. Grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni. Hati-hati, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan. Karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah, kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah. Jam 6.28. Pengajian 60 menit, tanya jawab 30 menit. Sekarang kita berdoa mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik yang kami mohonkan pada Engkau ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW kami mohon lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Yang belum ada jodoh jumpakan pertemuan jodohnya ya Allah. Yang sudah menikah berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dan segala dosa silap salah kami sucikan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampaikanlah segala hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Engkau maha mendengar, maha mengabulkan segala doa. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Ya muqallibal qulub, wahai kau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya